dibahas oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Bintang Hafiz Derajat dengan NPM 190233099. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian veteriner dan istilah ilmu farmasi veteriner. Jadi singkatnya, veteriner adalah bidang ilmu dari segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan yang berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan hewan. Sementara farmasi veteriner adalah cabang ilmu farmasi yang secara spesifik mempelajari proses meracik, memformulasi, membuat, menganalisis, serta menstandarkan obat hewan, yaitu sediaan yang digunakan untuk mengobati hewan, dengan mempertimbangkan aspek farmakokinetika, nasib obat dalam tubuh hewan, dan farmakodinamika, mekanisme kerja obat, serta memastikan keamanan dalam hal dosis, efek samping, dan waktu henti obat sebelum produk dikonsumsikan pada hewan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nisrina Zarfa Khairani Ginting dari Prodi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung dengan NPM 10060323125 mata kuliah Farmasi Veteriner kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hewan dan manusia, lalu pengobatan pada hewan, lalu yang bernama hewan dan manusia. Hewan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena hewan ini dapat berguna sebagai makanan, penghasilan, kefarmasian dalam zat aktif dan juga tambahan, lalu ada dia sebagai terapi, lalu bisa pendamping disabilitas dan juga keperluan militer dan kepolisian, dan juga dapat menjadi kesenangan bagi kita. Lalu hewan ini bisa menjadi penyakit menular bagi kita. Maka pengembangan sediaan veteriner pun harus memperhatikan yang pertama food safety, yaitu keamanan pangan, yang kedua zoonosis, penyakit yang menular dari hewan ke manusia, lalu yang ketiga ada environment dan ekosistem, yaitu dampak terhadap lingkungan dan habitat, lalu yang keempat ada animal welfare atau kesejahteraan hewan, lalu yang kelima ada animal species protective, yaitu perlindungan terhadap kepunahan spesies. Selanjutnya ada pengobatan pada hewan. Dampak sakit pada hewan ini dibedakan berdasarkan gyrus otak. Gyrus otak ini merupakan bagian otak yang mengatur emosi dan perilaku, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, gyrus otak tak dalam. Gyrus otak tak dalam ini kecerdasannya rendah sehingga nalurinya pun rendah dan mudah terancam dan rentan penyakit. Yang kedua, gyrus otak sedang. Dia ini kecerdasannya sedang sehingga nalurinya kuat, lalu dia ini mudah beradaptasi dan tidak mudah sakit. Lalu yang ketiga ada gyrus otak dalam, yang dimana kecerdasan ini tinggi dan naluri bertahan hidupnya juga tinggi. Lalu maka dia dapat mampu menghindari penyakit, bahaya dan penyakit. Lalu yang keempat ada gyrus otak sangat dalam, yang dimana kecerdasan ini tuh tinggi tapi naluri bertahan rendah sehingga tidak mudah hindari serangan penyakit. Perkenalkan, nama saya Nuraisa dengan NPM 160323096. Falsafah obat dan pengobatan adalah pandangan dasar atau prinsip yang menjadi landasan dalam memahami dan menggunakan obat secara benar, bijak, dan juga bertanggung jawab. Falsafah ini menekankan bahwa obat bukan hanya sekedar bahan kimia untuk menyembuhkan penyakit, tetapi juga memiliki makna sosial, etika, dan kemanusiaan. Penggunaan obat harus mempertimbangkan manfaat dan juga resikonya, tujuan pengobatan, kondisi pasien, serta dampaknya terhadap kesehatan secara menyeluruh. Dengan kata lain, falsafah obat dan pengobatan mengajarkan bahwa pemberian obat harus berlandaskan ilmu pengetahuan, moral, dan rasa kemanusiaan. Bukan hanya untuk mengobati gejala, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks farmasi veteriner, falsafah ini diterapkan pada hewan, baik hewan peliharaan, ternak, maupun satwa liar. Seorang farmasis veteriner harus memahami bahwa pengobatan hewan bukan hanya bertujuan untuk menyembuhkan penyakit, tetapi juga untuk mencegah kesejahteraan hewan, mencegah penularan penyakit ke manusia, dan juga melindungi lingkungan dari dampak penggunaan obat yang berlebihan atau salah. Prinsip kehati-hatian, ketepatan dosis, dan pemilihan obat yang rasional jadi bagian penting dalam praktik farmasi veteriner. Selain itu, falsafah ini juga sejalan dengan konsep One Health, yaitu pandangan bahwa kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan saling berkaitan dan harus dijaga secara bersamaan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nususi Alia Putri dengan NPM 1006033232120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pengobatan dalam kedokteran hewan. Strategi pengobatan dalam kedokteran hewan harus dilakukan secara logis, rasional,
prinsip maksimum Asclepiades yang dikemukakan oleh Asclepiades dari Bithynia 460-370 SM. Seorang tabib Yunani yang berpegang pada filosofi primum non nocere yang berarti jangan membahayakan pasien atau jangan membebani pasien dengan biaya yang tidak perlu. Prinsip maksimum Asclepiades meliputi 4 pedoman utama, yaitu yang pertama ada tuto, artinya aman. Pengobatan harus menjamin keselamatan pasien. Yang kedua ada cito, yaitu cepat. Pengobatan diharapkan bekerja dengan efektif dalam waktu singkat. Yang ketiga ada curare, artinya manjur. Obat yang digunakan harus memiliki khasiat yang terbukti. Yang terakhir ada kunde, artinya menyenangkan. Pengobatan sebaiknya memberikan kenyamanan bagi hewan. Perkenalkan, nama saya Novi Indrianita Fitri dengan NPM 1006063232123. Di sini saya akan menjelaskan tentang sediaan veteriner dalam kefarmasetikaan. Sediaan veteriner itu adalah obat atau produk farmasi yang dibuat khusus untuk hewan supaya bisa menjaga kesehatan dan mengobati penyakitnya. Bentuknya bisa bermacam-macam, misalnya obat suntik untuk hewan ternak, tablet atau kapsul untuk kucing, obat tetes atau sirup, dan salep atau semprot kulit untuk luka ataupun jamur. Yang terpenting, obat hewan tidak boleh disamakan dengan manusia karena cara kerja tubuhnya berbeda. Contohnya, paracetamol aman jika dikonsumsi oleh manusia, sedangkan jika dikonsumsi oleh kucing, maka bisa menjadi racun. Demikianlah video presentasi dari kelompok 4 kelas C mengenai pengantar ilmu farmasi veteriner. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Apoteker Gita Cahya Eka Dharma Spam MSI selaku dosen pengampu mata kuliah farmasi veteriner. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.